Belakangan ini, pemberitaan mengenai Letu Fardana, mantan tunangan Ayu Ting Ting, yang meminta seserahan tunangan untuk dikembalikan padanya memang ramai menuai pro dan kontra. Di mana tak sedikit warganet yang bertanya-tanya, apa dibalik seserahan tunangan diminta kembali oleh Letu Fardana? Apakah ada sesuatu hal yang begitu fatal yang dilakukan Ayu Ting Ting kepada Letu Fardana sehingga membuat sakit hati Letu Fardana dan akhirnya meminta kembali seserahan itu? Ataukah sebegitu kurangnya Letu Fardana? Untuk itu, bersama tim Intens Investigasi, Denny Darko sebagai ahli tarot mencoba untuk mengungkap alasan Letu Fardana meminta seserahan tunangannya yang diberikan kepada Ayu Ting Ting saat pertunangan. Benarkah lantaran adanya sakit hati dari Letu Fardana? Benarkah pula pasca Ayu dan Letu Dana mengakhiri hubungannya? Kartu tarot Denny Darko pun juga mengungkap bahwa Ayu Ting Ting sudah membuka dirinya kembali untuk move on. Namun, kartu tarot Denny Darko justru melihat hal yang begitu berbeda dengan Letu Dana, di mana kartu tarot pun memberikan gambaran bahwa Letu Fardana akan sulit move on karena lingkungannya. Di sisi lain, seperti apa pula pernyataan Ayu Ting Ting yang bikin geger netizen di tengah kebahagiaannya atas kelahiran anak kedua sang adik yaitu Syifa. Seperti Ayu yang berujar bahwa enaknya menjadi Syifa karena hanya melahirkan saja. Namun untuk urusan membesarkan anak, Ayulah yang harus bertanggung jawab membesarkannya. Dan bagaimana pula sebelumnya adik Ayu Ting Ting yaitu Syifa justru sempat diduga bersih tegang dengan kakak Letu Fardana dikarenakan keduanya pun saling posting caption yang seakan menyindir satu sama lain. Lalu apa sebenarnya yang terjadi? Mengapa pasca Ayu dan Letu Fardana putus, kedua keluarga pun seperti saling singgung? Pemirsa, bersama Intens Investigasi, kami hadirkan kabar terkini, terpercaya, dan teraktual. Tetapi sebelumnya, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Gonjang-ganjing akan permintaan Letu Fardana yang meminta kembali seserahan yang sudah diberikan kepada Ayu Ting Ting pada saat tunangan pada akhirnya terungkap oleh kartu tarot yang dibuka oleh Denny Darko. Ya, Denny Darko dengan tegas mengatakan bahwa ada rasa sakit hati yang dirasakan oleh Letu Fardana atas diputusnya pertunangan mereka oleh Ayu Ting Ting. Sehingga Letu Fardana pun meminta kembali seserahan tersebut yang sudah diberikan kepada Ayu Ting Ting. Atau Dana, Mas Dana ini meminta seserahan yang telah diberikan saat lamaran kemarin itu dikembalikan, dan Ayu pun akhirnya mengembalikan seserahan itu tadi. Ini diakui oleh Ayu dalam sebuah tayangan televisi dan jadi perbincangan netizen. Apakah segitu kurangnya Letu Fardana sehingga harus meminta hartanya kembali? Atau apakah ini adalah ungkapan sakit hati atau ada hal tersembunyi yang terucap di antara keduanya yang membuat mungkin akhirnya balikin semuanya. Kita akan coba lihat kartu-kartu saya. Kalau kita bilang nggak ada satu faktor ekonomi, nggak ada satu faktor yang berkaitan dengan berkekurangan, tapi jelas di sini ini satu hal. Mau dia tentara, pasukan komando, Ayu Ting Ting juga artis yang terkenal, mereka juga tetap manusia, masih ada rasa pahit dari hal yang kemarin itu tertinggal. Saya sih merasa bahwa itu nggak mungkin ujuk-ujuk terus tiba-tiba seperti itu. Saya kira sih ada hal-hal yang mungkin tidak terungkap dan sebaiknya tidak diungkap, yang terucap baik secara lisan atau secara, ini kalau milenial, mereka ini kan milenial ya, secara sosmed
atau terucap secara simbolisasi. Yang saya lihat ya ini akhirnya membuat hal itu tadi terjadi. Dalam kesempatan tersebut, Denny Darko pun juga mengungkap bahwa sebelumnya ayah Letu Fardana di hadapan awak media dengan bijak mengatakan bahwa seserahan yang sudah diberikan oleh anaknya kepada Ayu Ting Ting sudah selayaknya menjadi milik Ayu. Namun berbeda dengan Letu Fardana yang justru meminta kembali seserahan tersebut, yang pada akhirnya netizen pun penasaran apa alasan Letu Fardana meminta kembali seserahan itu. Nah, kalau ayah dari Letu Fardana yang memang satu, beliau mungkin sudah bijak, tapi yang pasti beliau kan nggak mengalami. Yang istilahnya di sini itu nggak jadi nikah kan bukan beliau. Jadi kalau menurut saya ya ada perubahan lah. Mungkin di awal memang seperti itu, tapi terus terjadi perubahan. Denny Darko juga melihat polemik seserahan yang diminta kembali oleh Letu Fardana, di mana seharusnya tidak menjadi pembicaraan banyak orang, lantaran seserahan yang diberikan saat pertunangan sudah semacam menjadi tradisi di Indonesia yang seakan menjadi simbol pengikat untuk menuju pernikahan. Sehingga jika pertunangan tersebut batal di tengah jalan, seserahan yang sudah diterima layaknya seperti hutang dan harus dikembalikan. Jadi alangkah baiknya jika seserahan diberikan saat pernikahan saja, ujar Denny Darko. Kesabarannya ini masih sesuatu yang kalau saya kira sih nggak terlalu ekstrim sampai melakukan apa. Kalau minta sesuatu yang telah diberikan ini dikembalikan, ini masih bisa dijustifikasi. Mungkin saja agar juga, kan Ayu juga nggak mungkin pakai juga, orang dikasih sama calon suami yang terus kemudian nggak jadi nikah, pasti itu kan sesuatu yang ya daripada nggak dipakai, mungkin mau dikasih ke calon istri berikutnya. Saya kira sih seserahan ini kalau seandainya berjalan mulus, harusnya tidak akan jadi satu hal yang jadi pembicaraan seperti sekarang ini. Tapi kadang-kadang seserahan ini jadi sebuah pengikat di mana hal yang seharusnya ini itu dilangsungkan dengan kepastian yang pernikahan itu benar ada, terus nggak jadi, ini kan jadi satu hutang nih jadinya, jadi satu pertanyaan. Nah, mungkin saya kira sebenarnya seserahan diberikan saat menikah. Orang yang sudah bertunangan itu tuh kayak sudah dianggap menikah, padahal kan belum. Mereka ini mengikat janji, tapi tidak ada sebuah ijab dan qabul. Jadi kalau saya kira mulai salahnya mungkin di situ. Tunangan dianggap menikah, terus karena udah pasti akan dianggap menikah, mereka saling memberikan sesuatu itu tadi. Niatnya baik, tapi terus kemudian hal tersebut diminta lagi. Saya pikir bukan dimintanya ini yang salah atau benar, tapi saat itu dipublikasi kepada netizen. Nah, ini yang jadi perkara kalau menurut saya. Pasca Ayu Ting Ting dan Letu Fardana mengakhiri hubungannya, kartu tarot Denny Darko juga mengungkap bahwa Ayu Ting Ting sudah membuka dirinya kembali untuk bisa move on. Namun, kartu tarot Denny Darko justru melihat hal yang berbeda dari Letu Fardana, di mana kartu tarot pun memberikan gambaran bahwa Letu Fardana akan sulit move on karena lingkungan. Saya kira untuk seseorang yang sekali gagal pernikahan, terus kemudian mau menikah nggak jadi, terus nggak jadi lagi, kalau cuma masalah seserahan nggak akan membuat dia Ayu dalam proses move on-nya. Dan kalau saya lihat di sini, ini terlihat dari upaya-upaya Ayu yang memang secara positif ingin move on. Pakaiannya pun ini sudah menunjukkan kalau dia jadi seorang wanita yang membuka diri lagi lah. Intinya bahwa saya single, ada signal itu yang berusaha untuk di broadcasting oleh Ayu. Lantas, seperti apakah pernyataan Ayu Ting Ting yang bikin geger netizen di tengah kebahagiaan atas kelahiran anak kedua sang adik Syifa?
Pemirsa, bersama Intens Investigasi, kami hadirkan kabar terkini, terpercaya, dan teraktual. Tetapi sebelumnya, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Halo, saya Cika Bode. Selamat untuk Intens Investigasi dengan subscribernya 3 juta. Wow, keren banget. Semoga info-infonya bermanfaat buat teman-teman semuanya. Setelah kesedihan melanda sanubari Ayu Ting Ting karena gagal melanjutkan rencana pernikahannya dengan Letu Fardana, kebahagiaan pun kini tengah dirasakan oleh pelantun Geboy Mujair itu dengan kehadiran keponakan barunya, yaitu anak kedua dari sang adik Syifa yang baru saja lahir ke dunia. Namun, di tengah kebahagiaan Ayu atas hadirnya keponakan barunya itu, pernyataan Ayu saat menjadi host dalam program acara yang dipandunya saat ini justru memantik kontroversi dari netizen. Lantaran Ayu berkata dengan nada bercanda bahwa enaknya menjadi Syifa sang adik yang hanya tinggal melahirkan anaknya saja. Sedangkan untuk urusan membiayai hidup anak Syifa, Ayulah yang seakan ikut andil membesarkan dan bertanggung jawab. Melihat pernyataan Ayu yang kini viral di media sosial, benarkah Ayu pun juga menjadi tulang punggung dalam rumah tangga Syifa? Makan yang banyak biar asinya alhamdulillah lancar. Ada siapa itu? Ada siapa itu? Ya, sarung tangan Dede jangan sayang. Ini punya Dede, punya Meme ada. Buat Dede ya, dingin. Meme ada nanti. Meme ada. Mama sama Anti, sama Anti. Sayang dulu Dedeknya. Gimana sayang Dede? Sayang Dede gimana? Pelan-pelan. Oh benar. Jangan ditarik. Nggak boleh dicubit, nggak boleh. Ya nggak boleh galak kakak. Oh, yang pas kesini ya? Masa ya kaki Meme ya? Dia malu. Dia malu, lucu banget sih. Enak nih mah tinggal ngelahirin doang, udah ngebesarin kan gue. Enak nih mah tinggal ngelahirin doang, udah ngebesarin kan gue. Ya senang. Yang jelas sih saya sih selama ini kerja ya pasti buat orang tua, buat keluarga. Ya, rasa sayang Ayu Ting Ting kepada sang adik memang luar biasa. Di saat sang adik masih menjalani perawatan pasca melahirkan, Ayu dengan sukarela mengasuh anak pertama Syifa, di mana hal tersebut terlihat dari video yang dibagikan Ayu melalui media sosialnya. Lalu, seperti apakah kesibukan Ayu saat mengasuh keponakannya tersebut? Warga, ini kita Ume sama kakak Igis ingin menghadiri undangan ulang tahun. Baik. Kakak Aiko ulang tahun, Ume sama kakak Igis diundang, jadi kita mau datang dulu ya. Iya. Kita beli kado dulu ya. Lantas, bagaimana pula sebelumnya adik Ayu Ting Ting Syifa justru sempat diduga bersih tegang dengan kakak Letu Fardana dikarenakan keduanya saling posting caption yang seolah menyindir satu sama lain. Lalu apa sebenarnya yang terjadi?
Mengapa pasca Ayu dan Letu Fardana putus, kedua keluarga pun seperti saling singgung. Pemirsa, bersama Intens Investigasi, kami hadirkan kabar terkini, terpercaya, dan teraktual. Tetapi sebelumnya, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Selamat untuk Intens Investigasi 3 juta subscriber, luar biasa sekali 3 juta. Ya pokoknya semakin sukses lah dan bisa menghadirkan sesuatu yang memang baik untuk diperlihatkan. Dan jika kembali ke permasalahan kandasnya hubungan Ayu Ting Ting dengan Letu Fardana, sebelumnya Syifa pun justru sempat diduga bersih tegang dengan kakak Letu Fardana. Dikarenakan keduanya pun saling posting caption yang seakan menyindir satu sama lain. Seperti inilah postingan Syifa. Pada akhirnya, kesetiaan itu bukan karakter, melainkan pilihan. Kamu bisa selingkuh jika kamu mau, tapi kamu sia jika kamu memilih melakukannya. Percayalah, gak ada pasangan yang sempurna. Bahkan jika kamu ganti dengan yang lebih baik, kamu akan menemukan kekurangan juga. Tulis Syifa. Sedangkan kakak Letu Fardana juga memposting sebuah fakta yang bernada fitnahan dan juga peringatan bahwa dari tulisan yang bernada fitnahan bisa dikenakan pasal pidana dan dihukum penjara. Fitnah merupakan perbuatan tidak menyenangkan dan berpotensi merugikan bagi orang lain. Selain itu, fitnah juga dapat membuat nama baik orang lain jadi tercoreng. Sanksi tegas mengenai tindakan fitnah, baik yang terjadi secara langsung ataupun melalui tulisan, adalah pidana penjara. Balas kakak Letu Fardana. Lalu, apa sebenarnya yang terjadi? Mengapa pasca Ayu dan Letu Fardana putus, kedua keluarga pun seperti saling singgung dan tidak terima? Oh tidak dong, alhamdulillah orang tua saya tidak ada sindir-menyindir sama sekali, semuanya baik, kita menghormati dan menghargai papa. Kalau siapapun itu yang menyindir ya itu urusan mereka, kita nggak pernah menanggapi. Jadi saya minta tolong nih sama netizen jangan saling menggoreng satu sama lain lagi karena memang berawal dengan baik berakhir pun ya. Ayo pulang. Siapa? Oh enggak ada. Itu ayo nanggapinnya gimana ya? Enggak. Kenapa? Enggak apa-apa. Nah, masalah hubungan kami ya tetap baik karena itu kan namanya perjodohan itu kan hubungan manusia dengan Tuhan yang nentuin. Nah kita mau apa mau takdir kan? Cuman kedepannya kami tetap hubungan baik. Jangan sampai ya itulah kalau dengan manusia itu kita wajar harus baik. Nggak bisa kita namanya sosial manusia kan harus baik dengan siapapun. Tetap baik kita, tetap baik kok. Kalau namanya jodoh itu kan hubungan manusia dengan Tuhan. Nah kalau kita dengan manusia kan ya harus baik, nggak ada masalah itu. Pemirsa, bersama Intens Investigasi, kami hadirkan kabar terkini, terpercaya, dan teraktual. Tetapi sebelumnya, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini.